Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita untuk materi administrasi kepegawaian menyimak sebentar tentang penjatuhan hukuman. Tujuan dari penjatuhan hukuman di sini Bapak garis bawah yaitu bersifat pembinaan. Dalam arti memperbaiki dan mendidik ASN. Kemudian di sini agar mereka itu mempunyai sikap menyesal. Yang bersangkutan itu memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal. Itu mendidik ya. Kemudian mereka berusaha tidak mengulangi dan sebaliknya mau memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dan bagi ASN yang lainnya diharapkan untuk tidak melakukan pelanggaran. Dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada ASN di sini pertama bahwa penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Ya, dengan surat keputusan, bukan dengan yang lainnya. Itu pun surat keputusan yang menghukumnya adalah pejabat yang berwenang. Pejabat yang dapat menjatuhkan hukuman ada banyak ya, ada beberapa, nanti disampaikan. Tapi siapakah pejabat yang berwenang yang dimaksud untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang ASN yang akan dijatuhkan hukuman? Itu harus yang tepat. Tuh. Nanti ada kelanjutannya ya. Kemudian penjatuhan hukuman disiplin di sini juga ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, maka terhadapnya hanya dapat dijatuhkan satu hukuman disiplin yang berat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukannya. Jadi hanya dapat dijatuhkan satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah dipertimbangkan semua ya. Jadi bagi ASN yang hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, mana pelanggaran disiplin yang terberat? Jadi hanya satu saja gitu ya, satu jenis gitu ya. Kedua di sini, ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat dari hukum disiplin yang terakhir yang pernah dijatuhkan. Ketika pelanggarannya itu sama, misalnya yang kedua, maka harus lebih berat dari yang pertama yang pernah dilakukan. 3 ini ya, dasar nih. ASN tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran. Ya adil ya gitu ya. Jadi hanya 1 kali pelanggaran, ya 1 kali juga hukuman disiplinnya. Kemudian dalam hal ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, misalkan ditempatkan di tempat lain dari induknya, akan dijatuhi hukuman disiplin ASN yang dipekerjakan diperbantukan di lingkungannya akan jatuh hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, maka pimpinan atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya. Jadi misalnya satu tempat itu
ketempatan seorang ASN satu lembaga, maka lembaga tersebut itu hanya bisa di situ menjatuhkan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplinnya kepada pembina kepegawaian instansi induknya. Jadi mengusulkan saja, tapi di situ telah siap ya dengan berita acaranya, gitu ya. Telah disiapkan berita acara pelanggaran tersebut tentunya ya. Ya. Nah, kemudian siapa saja pejabat yang berwenang menjatuhkan tadi ya, yang menjatuhkan hukuman tadi ya, yang Bapak sampaikan ada beberapa ya, dan itu harus tepat. Yang pertama presiden. Nah, presiden bisa menetapkan penjatuhan hukuman disiplin itu bagi ASN yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang presiden. Itu pun yang namanya presiden itu berdasarkan usulan dari pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, di sini ada satu deret langsung aja ya. Nah, selain presiden di sini adalah pejabat pembina kepegawaian pusat. Nah, dalam hal ini menteri. Ya. Selain itu di sini ada sederet pejabat struktural eselon 1, struktural eselon 2, eselon 3, 4, 5 ya. Walaupun 4 dan 5 sekarang udah banyak dimutasi ke fungsional ya. Tapi di sini di buku ini masih dijelaskan. Jadi eselon kelihatan di sini eselon. Tentu saja ke bawah gitu ya. Jangan sampai eselon 2 misalnya menjatuhkan ke eselon 1, kan itu kan seperti yang tadi Bapak bilang tidak tepat. Harus yang berwenang dalam arti juga tepat gitu. Ya, jadi eselon di sini eselon 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu berwenang menghukum ya, menjatuhkan hukuman. Pejabat pembina kepegawaian pusat di sini menteri. Oke, sekarang bagaimana penyampaian hukumannya? Keputusannya gimana? Penyampaian keputusan hukuman disiplin. 1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Tadi sama ya dengan yang pertama kali Bapak sampaikan ya. Jadi setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan harus tepat seperti Bapak sampaikan. Kedua, prinsipnya penyampaian keputusan itu ya. Prinsipnya penyampaian keputusan di hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat berwenang menghukum. Prinsipnya seperti itu sih gitu. Jadi penyampaian keputusan hukuman itu dilakukan sendiri prinsipnya oleh pejabat yang berwenang. 3. ASN yang bersangkutan dipanggil secara tertulis ya sebagai hal yang resmi gitu ya, dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan, hukuman disiplin. Jadi di situ sudah final ya, di situ dipanggil untuk menerima keputusan. 4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup. Ya, ini etik ya, oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi yang terkait. Yang dimaksud tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan ya, dan pejabat yang menyampaikan tentunya. Serta pejabat lain yang terkait dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari atasan yang bersangkutan. Misalnya seorang ASN itu dijatuhkan hukuman, dia kan punya atasan gitu. Ya. Nah, nanti ketika ada dikatakan pejabat terkait yang harus mengetahui, misalnya di BAKN di mana kan ada pejabat terkait yang harus tahu ya, termasuk atasannya sendiri. Jangan sampai yang terkait itu di jabatannya di bawah atasannya si ASN yang dijatuhkan hukuman tersebut. Nah, itu hanya mereka yang tahu, yang lain ya berarti tertutup. Ini etiknya ya bagi seorang yang di ASN yang dijatuhi hukuman. Yang 5, apabila tempat dan kedudukan pejabat yang berwenang menghukum gitu dan tempat ASN dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka
pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatan tidak lebih rendah dari ASN yang dijatuhi hukuman. Ya seperti tadi ya, ada kaitannya sih. Tetapi di sini misalnya dari pegawai yang di Irian misalnya ya, yang di Papua ya, di Papua sekarang di Papua, maka misalnya dari Jakarta itu jauh itu, maka di situ pejabat berwenang yang ada di sana mungkin bisa ditunjuk ya, bisa ditunjuk untuk menyampaikan penjatuhan hukuman kepada seorang ASN, tetapi jangan sampai yang ditunjuk itu jabatannya lebih rendah dari si ASN-nya yang dijatuhi hukuman tersebut ya, kalau karena berjauhan. 6. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari. 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Jadi penyampaiannya harus jangan lama-lama, 14 hari. Bila ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir. Ya, jadi kalau dia nggak datang ya dikirimkan juga ya keputusan hukumannya. Kemana? Ya ke alamat yang terakhir di mana ASN itu tercatat di instansi tempat dia bekerja. Enggak kepada saudaranya, enggak kepada siapa, pokoknya ke situ sampai situ ada siapa di alamat itu. 8. Terakhir nih, hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan presiden disampaikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi induknya. Ya, seperti tadi yang ditempatkan di tempat lain, maka tempat lain tersebut mengusulkan dan mempersiapkan berita acaranya. Dan kalau presiden itu penyampaiannya keputusan yang harus presiden keputusan, tetapi disampaikannya oleh pimpinan dari instansi induknya. Nah, pimpinan yang bersangkutan lah istilahnya ya. Nah, seandainya pada lain pimpinan induk. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi penjatuhan hukuman disiplin. Nanti langsung kepada tanya jawab ya, sebelum kita nanti akan melakukan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.